saya Faridatul Dunia dari mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 5 dengan NIM 1901055018. Jadi di video kali ini saya akan memberikan hasil wawancara saya dengan kelompok saya mengenai tentang pengenalan lingkungan persekolahan atau biasa disebut PLP1 di sekolahan SMPN 103 Jakarta. Mari simak videonya. Saya Fidiana dan ini teman saya Faridatul Dunia. Saya Sarina Hamdani. Kira Sabila Insani. Kami mahasiswa semester 5 dari Universitas Muhammadiyah Dr. Hamka, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Baik, tujuan kami ke sekolah ini itu untuk melakukan wawancara kepada guru bahasa Inggris. Bahasa Inggris, iya. Jika ibu sendiri dengan ibu siapa? Nama saya Siti Yuliana, biasa dipanggil dengan Mem Bibi karena saya juga pengajar bahasa Inggris ya. Kemudian apa yang ingin ditanyakan? Kemudian sudah berapa lama ibu mengajar di sekolah ini? Saya mengajar sudah lebih dari 20 tahun. Akan tetapi tempat SK pertama saya itu di SMP Negeri 283 dan di 103 ini saya baru sekitar 6 tahun. Ada beberapa poin yang ingin kita tanyakan. Untuk poin pertama yaitu kegiatan pembelajaran secara daring dan luring saat pandemi COVID-19. Pertanyaannya yaitu yang pertama, apakah sekolah ini melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring dan luring saat pandemi? Selama pandemi COVID-19, 103 SMP Negeri 103 melakukan pembelajaran secara daring dan luring. Luring itu hanya digunakan untuk peserta didik yang tidak terkendala ke dalam pelajaran jarak jauh atau daringnya. Ya, jadi kalau ada siswa yang mengalami kendala dalam pembelajaran PJJ jarak jauh, maka dialihkan ke daring. Ya, jadi mereka bisa mengambil modul ke sekolah dibawa pulang untuk belajar di rumah. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja yang perlu disiapkan dalam pelaksanaan pembelajaran secara daring dan luring? Banyak sekali hal yang harus kita siapkan ya dalam pembelajaran daring dan luring itu sendiri ya. Yang pertama adalah RPP atau perencanaan pembelajarannya yang kita gunakan, kemudian silabusnya apa yang harus kita kerjakan ya, itu sudah diatur dan diperbaiki tidak sesuai dengan kurikulum ya. Jadi RPP-nya RPP blended learning ya. Jadi blended learning itu pembelajaran yang bisa digunakan dalam tatap muka dan luring. Selanjutnya, aplikasi pembelajaran daring apa yang Ibu gunakan dalam pelaksanaan pembelajaran ini? Aplikasi yang kita gunakan itu bermacam-macam ya. YouTube kita menggunakan Kuiper dan banyak ya. Itu khususnya bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Inggris saya sendiri pegangnya itu macam-macam. Misalkan ada pembelajaran yang ini, kita harus menyampaikannya bagaimana. Kalau ulangan kita menggunakan apa atau apa, kita berbeda-beda. Jadi pembelajaran itu tidak hanya dalam satu sumber saja, jadi ada beberapa sumber yang kita gunakan. Selanjutnya, apa saja strategi pembelajaran luring yang Ibu lakukan? Kalau luring itu hanya digunakan untuk peserta didik yang mengalami kendala, misalkan mereka tidak mempunyai gawai, istilahnya internetnya kita nggak nyambung atau apa, kita menggunakan luring. Nah, luring itu kita hanya menyiapkan materi pembelajaran yang kita sampaikan ke anak melalui daring. Jadi kita sampaikan ke siswa untuk diambil dibawa pulang, dikerjakan atau dipelajari di rumah. Dan itu pun kalau di sini nggak banyak yang seperti itu. Luring itu nggak banyak. Kebanyakan kalau di 103 itu sudah hampir semuanya daring gitu. Hanya beberapa yang terkendala itu menggunakan luring. Selanjutnya, apakah Ibu selalu menggunakan media dan alat peraga dalam proses pembelajaran daring maupun luring ini? Iya, selalu. Karena apa? Alat peraga itu sangat membantu ya dalam proses pembelajaran itu. Kalau kita tidak menggunakan alat peraga yang nyata, kadang-kadang itu untuk susah untuk anak siswa susah untuk memahaminya. Jadi harus kita menggunakan banyak-banyak
latihan banyak-banyak alat peraga, jadi bervariatif, tidak hanya satu alat peraga. Kalau kita tidak bervariatif dan kita tidak kreatif, anak itu akan dalam pembelajaran dia merasakan bosan. Jadi kalau kita misalkan banyak alat peraga ini di dalam kita pembelajaran, anak itu akan berpikir besok kita belajar apa lagi ya, besok kita akan belajar apa lagi ya, selalu begitu ya. Jadi nanti kalian kalau mau mengajar dengan baik, siapkan alat peraga yang misalnya berbeda-beda, bervariatif. Kalian harus kreatif, bisa mengolah pembelajaran itu sebagaimana menarik dan anak itu tertarik untuk belajar. Dan akan justru kalian akan dirindukan oleh anak ini. Bu, ibu itu ada nggak ya? Besok ngajar apa lagi ya? Mereka itu akan berpikir begitu ya. Jadi kita itu ditunggu oleh anak didik kalau kita bisa menyampaikan dengan bagus, dengan kreatif gitu. Ya. Untuk poin selanjutnya akan ditanyakan oleh saudara. Oh boleh, silakan. Baik Bu, untuk poin yang kedua tentang proses penilaian yang dilakukan dalam pembelajaran daring atau luring. Proses penilaian. Dalam proses penilaian itu ada beberapa proses penilaian yang diambil ya. Yang pertama itu keterampilan. Ya, penilaian ada penilaian keterampilan, ada penilaian pengetahuan dan penilaian sikap. Nah, untuk penilaian keterampilan itu terdiri dari macam-macam ya, ada produk, proyek, portofolio dan sebagainya. Kalau untuk pengetahuan itu ulangan umum, ulangan semesteran, ulangan harian. Nah, untuk tugas-tugas. Nah, kemudian penilaian sikap itu sikap sehari-hari. Nah, misalkan kalau daring begini gimana penilaiannya untuk menilai sikapnya? Untuk penilaian sikap dalam PJJ kita menggunakan ini pengamatan. Bagaimana kesikap anak itu dalam Zoom meet, kehadiran mereka, ketepatan dalam mereka mengumpulkan tugas, itu termasuk penilaian. Nah, misalkan kalau Zoom meet dia datang hanya buka on cam aja, off cam tidak menggunakan kamera, itu kan banyak ya. Biasanya mungkin kamu juga gitu, kalau ada lagi dosennya ada aja tapi mukanya ditutup. Nah, itu seperti itu. Nah, itu termasuk dalam penilaian sikap. Oke, ada lagi? Menurut Ibu, apakah selama ini siswa dapat mengikuti kelas daring dengan baik? Sejauh ini anak-anak itu bisa mengikuti daring, dan bahkan nih kalau anak sekarang kalau suruh memilih, kamu pilih daring atau luring, aku pilih daring aja, enak, kita belajar bisa tiduran. Nah, ya kan? Iya, nggak bohong loh. Nah, itu jadi kebanyakan siswa sudah bisa terbiasa belajar secara daring ya. Karena apa? Banyak dalam daring ya. Daring itu ada banyak anak itu lebih kreatif, lebih imajinatif, itu bisa tertuangkan apalagi di masa era globalisasi, era seperti ini, milenial begini ya. Komputer, mereka itu bisa mengaplikasikannya menggunakan komputer. Misalkan pelajaran greeting card gitu lah, kalau kita daring ya paling kita bikin greeting card begini aja. Nah, kalau kita kita daring ya, kalau lain halnya dengan luring. Kalau luring kita hanya tinggal tulis, udah selesai jadi, tanpa imajinasi, tanpa kreativitasnya itu kurang. Nah, kalau misalkan pakai daring, itu mereka bisa menggunakan banyak aplikasi yang bisa digunakan, mereka lebih tertarik, lebih menantang, walaupun hanya sekedar surat. Tapi kalau kita pakai menggunakan misalkan pakai Canvas atau segala macam aplikasi yang lain, itu lebih menarik dan mereka lebih senang seperti itu. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian ke depan, dan kemudian ke depan kalian bisa lebih baik daripada kita. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.